Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan dua pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.